Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Sabtu 2 Maret 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 15 ayat 1-3, dilanjutkan ayat 11-32. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Katanya musuh kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah
Belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Kebahagiaan, sukacita pun hadir ketika kita secara pribadi atau sama saudara-saudari kita yang sudah menyadari kesalahan dan mau berubah, mendapat maaf dan diterima kembali oleh keluarga dan sahabat. Momen ini saya yakin menjadi momen yang terindah dan takkan pernah terlupakan. Bahkan bisa menjadi titik balik dari kehidupan seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Perumpamaan anak yang hilang hari ini mengajak kita sekali lagi untuk merenungkan kasih dan kerahiman Allah yang sungguh besar dalam hidup kita. Konteks perumpamaan Yesus ini disampaikan kepada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Sementara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat terus bersungut-sungut, tidak setuju karena Yesus bergaul dan makan bersama dengan orang-orang yang mereka anggap sebagai orang berdosa. Bagi Yesus, sikap orang Farisi dan ahli Taurat yang melihat dan mencap orang lain berdosa dan merasa diri sebagai orang yang tidak berdosa justru merupakan sebuah kesalahan besar. Sikap seperti ini justru dikecam oleh Yesus. Saudara-saudariku yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Melalui perumpamaan ini, kita sekali lagi disadarkan akan kasih dan kerahiman Allah untuk setiap kita. Setiap kita sungguh berharga di hadapan Tuhan, dan kita begitu dikasihi dan dicintainya. Karenanya apapun situasi dalam hidup ini, berapa besar salah dan dosa yang telah kita lakukan, mari kita datang kepada Yesus dan terus berusaha untuk setia kepadanya. Janganlah kita larut dalam keputusasaan. Ayo mari bangkit bersama, menjadi manusia baru. Bangkit untuk memulai hidup baru. Hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan dan semakin berbela rasa, berbelas kasih kepada sesama, sebagaimana yang ditunjukkan Bapa kepada kita sekalian. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam pertobatan yang terus-menerus, karena Allah adalah Bapa yang dengan setia menunggu kembalinya setiap kita. Dialah Bapa yang Maha Rahim, Maha Pengampun, dan penuh belas kasih. Masa Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi setiap kita untuk bangkit dan kembali kepada Bapa, semakin mengasihinya,
dan juga semakin mengasihi sesama kita tanpa terkecuali. Berkat Tuhan beserta kita sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.